Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter, makanya dikasih tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya gue dimut. Lho iya, hadisnya sahih. Trompetnya Israfil wis dimut, kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Kok pas Israfil terpapar Omikron yo gawat. Ada watuk nyok, entek Semarang. Bojonegoro aman. Keistimewaan dari pembaca Al-Quran sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard, faman yarju liqa'a Allahi falyukrim ahlahu. Nah ngono, gak ngerti yo wis pokoke mantuk-mantuk aku seneng. Nah, kan ben ketara bodhomu. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian pertalian darah, tapi keluarga dalam artian majaziyah. Keluarga dalam artian diperhatikan, dimuliakan, disayangi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dirahmati, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nah, lillahi ahlun fil ard, ya Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Alladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran pagi dan sore, artinya rajin membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran diakui sebagai keluarga Allah, artinya benar-benar diperhatikan, benar-benar disayang, benar-benar dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia, ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Mas, menawa sampeyan benjing sida ten swarga, menawa sida taman titeni di surga itu ada pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Siapa pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat? Adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Sampeyan selama ini dengernya kan malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet. Apa wis ono instruksi trompet disebul kiamat. Makanya saya pernah ditanya, jadinya Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Iya, nopo. Nah, trompetnya disebul kiamat. Iya, terus. Ya. Saiki ngapa penggawean Israfil? Tak jawab. Yo ngresiki trompet. Ngresiki trompet. Cek gak tayangan. Engko lek gak diresiki trompetnya tayangan pas disebul muni seprapat. Berarti kiamatnya lah cuma seprapat. Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter, makanya dikasih tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya gue dimut. Lho iya, hadisnya sahih.
trompete Israfil wis dimut kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae muga-muga Israfil gak watuk. Kok pas Israfil terpapar Omikron yo gawat. Adek watuk ngok entek Semarang. Bojonegoro aman. Nah, terus di surga besok itu ada agenda istimewa. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga mengadakan perjamuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saben dinten Jumat niku yazurunallah. Penduduk surga niku sowan bareng-bareng menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, dan langsung bisa memandang wajah Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling agung di surga, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling dahsyat di surga adalah memandang wajah Allah. Itu agendanya setiap hari Jumat. Terus di acara seremonial ya, pembawa acara ini malaikat Jibril. Modelmu kok kayak gak percaya tak omongin. Serius. Koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga itu yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud diberi mukjizat kitab Zabur. Pedomannya Nabi Dawud dan umatnya kitab Zabur. Tapi besok sebagai pembaca di acara neng swarga sebagai qori Nabi Dawud yang dibaca adalah Al-Quran. Karena Nabi Dawud itu salah satu mukjizatnya suaranya Nabi Dawud itu Masya Allah merdu luar biasa. Nabi Dawud itu misalnya baca takbir Allahu Akbar dari Semarang sini itu bisa didengar sampai Bandung, bisa didengar sampai Bojonegoro. Uangnya di Semarang suaranya Nabi Daud. Kalau lagi dikerasin, Masya Allah. Nabi Daud di bawah pohon, di atas petit ada burung. Neng dhuwure wit ngono petit ya ono manuk. Kok Nabi Daud kepingin manuk kuwi, cukup deh. Ceblok manuk. Subhanallah. Selamat wong wedok-wedok kok gak duwe ilmu kuwi. Cara wong wedok-wedok duwe ilmu kuwi bahaya. Yang mlaku papasan karo wong lanang dem. Ceblok kabeh manuk-manuk. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat, merdu. Makanya para qori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya ke Nabi Daud. Terus ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan dan indahkan suaraku sebagaimana engkau telah menjadikan bagus dan indah suara Nabi Daud alaihi salam. Yo sing wis ana modal suarae enak. Lah suaramu jebrak ngono iku. Maca donga iku mesti dina ping 1000 ya panggang jebrak. Nabi Daud kalau membaca Al-Qur'an, Masya Allah, semua terkesima, semua tercengang, sampai sujudnya malaikat pun jadi terusik ketika mendengar Nabi Daud membaca Al-Quran. Malaikat nembe sujud nih terusik saking nikmatnya bacaan Al-Quran Nabi Daud alaihi salam. Ketika membaca Al-Quran, apa yang ada di hadapan Nabi Daud meleleh semua, waktu mencair kabeh. Aku gak iso. Dan aku iso ya bahaya, aku maca Quran jamaah meleleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Pembaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu hakikatnya ngomong-ngomongan kalih Gusti.
Wong nang iso omong-omongan kalih Allah hebat. Sampeyan lho iso omong-omongan karo wali kota wis gaya. Wah, aku mau lungguh karo wali kota omong-omongan suwe. Tak jale udut bareng wong. Iku padahal nembe iso omong-omongan karo wali kota. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur, malah gaya. Apa meneh iso omong-omongan karo presiden, malah gaya. Lha iki omong-omongan kalih Gusti. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Wali Kota, dia orang dekat Wali Kota, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, pasti dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Maka yang paling sering omong-omongan sama Allah melalui membaca Al-Quran, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya pantas wong sing ahli maca Quran besok di akhirat nggak usah bingung-bingung nyari surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzakh, yaumul ba'ats itu udah dijemput panitia dari surga, dijemput, dituntun tidak yang swarga. Enak. Apa mana kalau sampean nggak begitu pengalaman daerah kono? Ono sing jemput, gak bingung. Halo? Masih belum tertarik jadi pembaca Al-Quran? Iya ya, ngekei motivasi nunggune wong sing gak pada cerdas ini. Sampeyan pengen keluarganya bahagia apa mboten? Pengen uripe bahagia apa mboten? Ana jamune. Apa jamune? Sing jelas dudu beras kencur, dudu temulawak. Salah satu jamune ya Al-Quran kuwi.